Liga Arab Saudi bakal redup tanpa Ronaldo. Legenda Jerman Toni Kroos mengecam perlakuan Liga Arab Saudi kepada Cristiano Ronaldo. Menurutnya, Saudi Pro League bakal kehilangan pamor andai ditinggal CR7. Ronaldo menggelar aksi mogok main di Al Nassr sejak awal Februari 2026. Kapten timnas Portugal ini absen dalam dua laga The Global Club. Aksi mogok itu dilakukan Ronaldo sebagai protes kepada Public Investment Fund, pemilik 4 klub papan atas Arab Saudi itu, termasuk Al Nassr, dinilai tak adil dengan timnya. PIF dianggap Ronaldo lebih mementingkan Al Hilal, klub rival Al Nassr, ketimbang tim-tim lain di bawah kepemilikannya. Hal itu terlihat dari jomblangnya pergerakan transfer The Blue Waves yang jauh lebih aktif daripada Al Nassr. Keputusan Ronaldo mogok main membuat masa depannya di Al Nassr jadi spekulasi. Bintang berusia 41 tahun itu dikabarkan bersedia meninggalkan Arab Saudi dan mencari peruntungan lain di Eropa atau Amerika Serikat. Spekulasi masa depan Ronaldo di Arab Saudi ikut disorot ex-rekan setimnya di Real Madrid, Toni Kroos. Dia menilai Saudi Pro League tak menghormati Ronaldo yang sudah mengangkat pamor liga di sana ke panggung global. Liga Saudi sangat berbeda. Tidak ada yang tahu tentang liga ini sebelum Cristiano datang, kata Kroos dikutip dari Tribuna. Sekarang mereka tidak menghormati orang yang membawa mereka ke kejayaan internasional. Saya katakan jika Ronaldo pergi besok, tidak akan ada yang menonton liga ini lagi. Kroos menegaskan, Liga Arab Saudi memang jadi sorotan dunia menyusul bergabungnya Cristiano Ronaldo ke Al Nassr pada tahun 2023. Eksodus pemain-pemain top dunia ke Saudi Pro League mengalir selepas CR7 berkarir di sana hingga sekarang. Namun kini drama Ronaldo dikabarkan sudah selesai dan sang mega bintang siap merumput kembali. Diketahui pihak PIF sudah bertemu dengan Cristiano Ronaldo. Ronaldo setuju untuk kembali ke lapangan setelah tuntutannya dipenuhi oleh PIF. Dilaporkan tuntutan Ronaldo adalah PIF mengembalikan otonomi manajemen kepada para eksekutif puncak klub. Ronaldo juga meminta Al Nassr membayar tunggakan gaji beberapa rekan-rekannya. Villarreal hajar Espanyol. Villarreal sukses mengakhiri tren negatif mereka di La Liga dengan kemenangan telak 4-1 atas Espanyol. Keempat gol kapal selam kuning dicetak oleh Georges Mikautatsi di menit ke-35. Bunuh diri Jose Salinas di menit ke-41. Nicolas Pepe di menit ke-50. Dan Alberto Moreno di menit ke-55. Hasil ini membawa Villarreal mantap di 4 besar, sementara Espanyol tertahan di posisi ke-6. Roma versus Cagliari, Bres Malen bawa Ilupi menang. AS Roma meraih kemenangan 2-0 di kandang atas Cagliari. 2 gol kemenangan Ilupi diborong oleh Daniel Malen di menit ke-25 dan di menit ke-65. Kemenangan ini bikin Roma saat ini berada di peringkat kelima dengan 46 poin, sementara Cagliari di posisi ke-12 dengan 28 poin. Di laga lainnya, Atlanta mengalahkan Cremonense dengan skor 2-1. Debut apik Kante di Turki. N'Golo Kante telah menjalani debut di Fenerbahce. Ia membantu timnya mengalahkan Gençler Birliği dengan skor 3-1. Gelandang Prancis tersebut langsung disambut hangat oleh para penggemar.
dengan senyum khasnya terlihat saat merayakan bersama tim yang baru saja mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 21 pertandingan. King MU tak boleh lengah. Manchester United bertandang ke markas West Ham United pada laga Premier League pekan ini. Meski di atas kertas diunggulkan, MU tetap dihimbau untuk tak memandang remeh West Ham. Hal itu ditegaskan Michael Carrick jelang pertemuan kedua kesebelasan. The Hammers memang sedang tertatih-tatih karena terdampar di zona merah. Bola baru Liga Champion. UEFA secara resmi memperkenalkan bola baru Liga Champion yang akan digunakan pada fase gugur hingga partai final. Desain bola tersebut terinspirasi dari kota Budapest, menggabungkan unsur budaya, arsitektur, dan identitas visual kota tuan rumah final. Sentuhan artistik ini dihadirkan sebagai simbol atmosfer kompetisi tertinggi Eropa yang memasuki fase paling krusial. Ronaldo berhenti mogok, siap tampil lagi untuk Al Nassr. Cristiano Ronaldo segera comeback bersama Al Nassr setelah sempat mogok bermain. CR7 diperkirakan kembali tampil di Liga Arab Saudi akhir pekan ini. Keputusan Ronaldo mogok sempat mendapat sorotan dari otoritas Liga Arab Saudi. Mereka mengingatkan CR7 untuk tidak bertindak sesuka hati dan memintanya bermain lagi. Barca tinggalkan Super League karena hubungan buruk dengan Madrid. Saat dimintai komentar terkait alasan cabut dari ISL, Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkap bahwa pihaknya merasa konsep liga baru itu sulit diimplementasikan. Kemudian ia juga menyinggung relasi dengan Madrid yang merenggang belakangan ini. Laporta dan Florentino Perez beberapa kali ribut di media selama beberapa bulan terakhir. Chelsea di posisi terdepan dapatkan Julian Alvarez. Penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez terus menjadi perbincangan. Kini pemain asal Argentina itu dikaitkan dengan Chelsea. ESPN Argentina melaporkan bahwa Chelsea ada di posisi terdepan untuk mendatangkan Alvarez. Pihak The Blues sudah mengadakan pembicaraan dengan agen Alvarez. Zenit resmikan John Duran. Resmi John Duran bergabung dengan Zenit Saint Petersburg. Penyerang asal Kolombia tersebut mengakhiri masa peminjamannya di Fenerbahce dan kini melanjutkan karirnya bersama Zenit dengan status pinjaman hingga Juni. Setelah kesepakatan transfer baru dicapai antar klub. Target strategis El Real. Real Madrid telah menyusun rencana strategis untuk musim depan. Dengan Vitinha dari Paris Saint-Germain ditetapkan sebagai target utama. Gelandang asal Portugal tersebut dinilai sebagai figur pemimpin yang mampu menyempurnakan komposisi skuad guna meningkatkan daya saing di La Liga maupun Liga Champions. Sebagai alternatif, Los Blancos juga memantau Cash Smith dari AS Alkmaar sebagai opsi cadangan. Breaking news, pemulihan Gavi makin positif. Gavi telah kembali menjalani latihan menggunakan bola untuk pertama kalinya hari ini. Gelandang FC Barcelona tersebut terus melanjutkan proses pemulihannya yang panjang, dengan perkembangan positif yang terlihat dari pekan ke pekan. Merino selesai jalani operasi. Mikel Merino menjalani operasi pada hari ini setelah mengalami cedera kaki serius.
Staf medis Arsenal dan tim nasional Spanyol bekerja intensif untuk mempercepat proses pemulihannya dengan target kembalinya sang gelandang dalam kurun 3 hingga 4 bulan. Merino menargetkan kembali ke kondisi terbaik agar dapat tampil hingga akhir musim, sekaligus siap memperkuat Spanyol pada Piala Dunia 2026. Al Nassr bakal buat gebrakan. Mohamed Salah berpeluang melipat gandakan pendapatannya hingga mencapai 1,2 juta pound sterling per pekan apabila menerima tawaran dari Al Nassr. Klub Arab Saudi tersebut memandang Salah sebagai figur ideal untuk menjadi wajah baru liga. Tantangan terbesar Al Nassr adalah meyakinkan bintang Mesir itu untuk meninggalkan Liverpool setelah 9 tahun perjalanan yang legendaris. Keputusan besar kini berada di tangan Salah yang dapat menentukan babak selanjutnya dalam karirnya. Jika terwujud, Bang Dodo bakal full senyum nih. Kena kartu merah, Endrick dibela pelatih Lyon. Endrick tengah mendapatkan momentumnya ketika dipinjamkan ke Lyon. Namun catatan tersebut harus terhenti sementara waktu lantaran sang pemain mendapatkan kartu merah bersama Las Connes. Meski begitu, Paulo Fonseca membela pilarnya tersebut. Fonseca mengkritisi keputusan wasit yang menambah hukuman untuk Endrick. Ia melihat jika para pemain Nantes akan menarget Endrick untuk memancing emosinya keluar. Kane puas Bayern Munich kembali ke jalur kemenangan. Penyerang Bayern Munich Harry Kane mengaku sangat puas atas keberhasilan di Rotten kembali ke jalur kemenangan dengan menumbangkan TSG Hoffenheim. Kane menilai Bayern kembali ke jalur yang seharusnya setelah di 2 pertandingan berikutnya mereka hanya mampu mengumpulkan 1 poin. Meski demikian, Kane juga menyebut laga ini tidak mudah untuk dimenangkan karena Hoffenheim juga memberikan perlawanan sengit. Ole Werner ungkap target Leipzig musim ini. Manajer RB Leipzig Ole Werner mengakui bahwa target utama timnya pada musim ini adalah memastikan diri lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Leipzig menempati posisi keempat klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi 39 poin. Meski demikian, Werner mengingatkan semua pihak bahwa untuk mencapainya, Leipzig membutuhkan proses karena status mereka sebagai tim yang tengah membangun kekuatan baru. Eddie Howe tegaskan masih layak pimpin Newcastle United. Pelatih kepala Newcastle United Eddie Howe menegaskan kesiapannya untuk mundur jika merasa dirinya bukan orang yang tepat untuk memimpin klub tersebut. Hal ini ia utarakan meski Newcastle baru saja mengalami kekalahan 3-2 yang mengecewakan dari Brentford. Meskipun demikian, setelah 2 hari berlalu, Howe dengan tegas menyatakan yakin bahwa dirinya masih merupakan sosok yang tepat untuk memegang kendali skuad The Magpies. Tottenham hadapi ancaman degradasi Liga Inggris. Kekalahan 2-0 dari Manchester United memperpanjang rentetan buruk Spurs di Liga Primer menjadi 7 pertandingan tanpa kemenangan. Kini tim yang diasuh Thomas Frank ini berada di peringkat kelima klasemen, hanya unggul 6 poin dari zona degradasi. Menurut Wayne Rooney, Tottenham kini menghadapi ancaman degradasi. Rooney juga menyampaikan simpati kepada Thomas Frank yang kini terlihat lelah setelah menggantikan Postecoglou pada musim panas lalu. Liverpool adalah juara yang buruk.
Bulan madu itu telah usai, berganti dengan mimpi buruk yang nyata. Liverpool yang musim lalu begitu gagah mengangkat trofi Premier League di bawah asuhan Arne Slot, kini justru terseok-seok dalam upaya mempertahankan gelar. Penurunan performa The Reds begitu drastis hingga memancing kembali label menyakitkan, juara yang buruk. Biasanya Jamie Carragher akan menjadi orang pertama yang pasang badan membela mantan klubnya. Namun kali ini sang legenda tak lagi memiliki argumen untuk membantah. Sebagus-bagusnya Arda Güler tetap bukan Luka Modric. Real Madrid meraih kemenangan 2-0 atas Valencia di Stadion Mestalla. Di balik hasil positif itu, pemain Real Madrid kembali menuai catatan. Isu yang sama seperti beberapa waktu terakhir kembali mencuat, terutama terkait kendali permainan di lini tengah yang dinilai belum stabil. Klub sempat mencoba menggeser Arda Güler ke peran yang menyerupai Modric. Namun, upaya tersebut dinilai belum membuahkan hasil. Kontribusi Güler tanpa bola masih terbatas dan kerap membuatnya tertinggal dalam dinamika permainan. Eric Garcia masih berjuang untuk bermain di Piala Dunia. Perkembangan Eric Garcia menjadi salah satu pemain andalan FC Barcelona selama setahun terakhir sungguh luar biasa. Eric Garcia terus menunjukkan bahwa ia adalah kandidat serius dan konsisten untuk dimasukkan dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kehadiran Garcia membantu tim kebobolan lebih sedikit gol per pertandingan dengan rata-rata 0,83 gol saat ia berada di lapangan yang menggarisbawahi kendala fisik dan ketersediaannya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs! Chiesa kembali ke Italia. Federico Chiesa berpeluang meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas mendatang. Sejumlah klub Serie A termasuk AS Roma, Juventus, dan Napoli dikabarkan menunjukkan minat, sementara Liverpool menetapkan nilai transfer sekitar 24 juta pound sterling. Kembalinya Chiesa ke Italia pun semakin menguat. Barca intai Lisandro Martinez. Barcelona terus memantau opsi untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer musim panas mendatang. Nama Lisandro Martinez dari Manchester United kini muncul sebagai kandidat terbaru yang dikaitkan dengan klub asal Catalunya tersebut. Frank Ribery masuk dokumen Jeffrey Epstein. Nama Frank Ribery disebutkan beberapa kali dalam dokumen predator seks dan pedofil Jeffrey Epstein. Ex-Bayern Munich itu diklaim terlibat prostitusi anak. Frank Ribery memang pernah tersangkut kasus prostitusi anak pada tahun 2010. Ia didakwa karena meminta layanan pelacur di bawah umur. Dakwaan itu kemudian dibatalkan pengadilan Prancis pada 2014. Fabrizio Romano benarkan MU berminat pada Sandro Tonali.
Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan pandangannya terkait rumor ketertarikan Manchester United terhadap Sandro Tonali. Ia membenarkan bahwa gelandang Newcastle itu memang masuk dalam radar transfer setan merah. Manchester United akan mengevaluasi target transfer gelandang mereka menggunakan dua indikator. Indikator pertama adalah apakah mereka lolos ke Liga Champions atau tidak. PSSI tegaskan tidak bakal naturalisasi pemain di awal era John Hartman. PSSI memastikan belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Penegasan tersebut disampaikan menjelang debut John Hartman. Arya Sinulinga menyebut jarak waktu yang singkat jadi pertimbangan belum adanya proses naturalisasi baru. Debut Martin Paes bersama Ajax tertunda. Martin Paes belum dapat menjalani debutnya bersama Ajax Amsterdam pada pekan ke-22 Liga Belanda 2025-2026. Kendala administratif membuat kiper timnas Indonesia itu harus menunda penampilan perdananya. Masalah utama yang dihadapi Paes adalah izin kerja yang belum diterbitkan oleh otoritas setempat. Cuma satu stadion yang belum ditaklukkan Erling Haaland. Erling Haaland semakin dekat dengan catatan unik di Premier League. Ia kini hanya kurang satu stadion untuk mencetak gol di semua markas lawan. Stadium of Light milik Sunderland menjadi satu-satunya stadion yang belum mencatat gol Haaland. City sempat bermain imbang tanpa gol di sana pada tahun baru. Pada laga tersebut, Haaland tidak mampu membobol gawang lawan. Hasil akhir berakhir 0-0. Michael Carrick bongkar kesalahan konyol Amorim. Michael Carrick telah mengungkap kesalahan konyol yang dilakukan Ruben Amorim di Manchester United hanya dalam 4 pertandingan. Keberhasilan Carrick memoles performa setan merah salah satunya karena keberaniannya untuk mengembalikan para pemain tampil di posisi alaminya, termasuk mengembalikan Kobbie Mainoo ke dalam tim utama. Fabian Harzler minta fans Brighton kritik dirinya. Manajer Brighton and Hove Albion Fabian Harzler angkat bicara setelah timnya kembali menelan kekalahan 0-1 di kandang dari Crystal Palace. Hasil tersebut memperpanjang periode sulit The Seagulls yang kini hanya meraih 1 kemenangan dari 12 pertandingan Premier League terakhir dan mulai terseret ke zona persaingan degradasi. Bagi saya tidak masalah jika mereka mengkritik saya selama mereka tetap mendukung tim, ujarnya. Jack Grealish akhiri musim lebih cepat. Jack Grealish memastikan musimnya bersama Everton telah berakhir lebih cepat. Winger berusia 30 tahun itu harus naik meja operasi akibat cedera kaki yang ia alami sejak Januari, sekaligus menutup kiprahnya di Hill Dickinson Stadium dengan akhir yang pahit. Cedera ini juga memupus peluang tipis Jack Grealish yang masuk skuad timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel pada Piala Dunia 2026. Masa depan Modric di AC Milan bergantung 3 faktor. Luka Modric jadi pilar penting AC Milan saat ini, namun masa depannya setelah Juni masih belum pasti. Keputusan Modric untuk bertahan akan sangat dipengaruhi posisi akhir Milan di klasemen Liga. Faktor kedua adalah hasil Piala Dunia bersama Kroasia. Terakhir, pendapat keluarga Modric juga akan diperhitungkan. Gol perdana Malen untuk Roma di Olimpico. Daniel Malen bersinar di Stadio Olimpico ketika AS Roma menghadapi Cagliari dalam lanjutan Serie A. Sang penyerang asal Belanda ini menunjukkan magisnya dengan mencetak gol cantik.
melalui chip dari sudut sempit, membuat kiper lawan Elia Caprile tak berkutik. Gol ini mengukuhkan adaptasinya yang cepat bersama skuad asuhan pelatih Gasperini. Inter Milan siap bajak Weston McKennie. Inter Milan dikabarkan sedang memantau situasi kontrak gelandang Juventus Weston McKennie yang hingga kini belum mencapai kesepakatan kontrak baru. Kontrak pemain asal Amerika Serikat tersebut bersama klub asal Turin tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2026 mendatang. Strategi transfer pemain secara gratis ini memang menjadi fokus utama manajemen Nerazzurri demi memperkuat kedalaman skuad pimpinan pelatih Christian Cifu. Yildiz dibuat makin betah oleh Juventus. Juventus resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bintang muda mereka Kenan Yildiz hingga Juni 2030. Gaji Yildiz melonjak dari angka 1,6 juta euro atau sekitar 32 miliar rupiah per tahun menjadi 6 juta euro atau sekitar 120 miliar rupiah per tahun. Keputusan ini semakin menegaskan komitmen klub untuk mempertahankan talenta muda yang menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Alvaro Arbeloa mulai memasak di La Liga. Laju Real Madrid di La Liga 2025-2026 mulai menunjukkan sinyal konsistensi. Di tengah tekanan persaingan dengan Barcelona di klasemen, Los Blancos justru menemukan ritme positif. Nama Alvaro Arbeloa berada di pusat sorotan. Pelatih muda itu sukses membawa Real Madrid menyapu bersih 5 laga La Liga dengan kemenangan. Keraguan masih ada, tetapi kemenangan demi kemenangan memberi alasan bagi Madrid untuk berharap. Barcelona akan tetap beri Jules Koundé dukungan. Bahkan di saat Barcelona mencatatkan performa yang hampir sempurna sejak kekalahan mereka dari Chelsea tahun lalu, klub ini bukannya tanpa celah. Selama periode ini, performa Jules Koundé khususnya cukup mengkhawatirkan bagi Barca. Staf pelatih Barcelona belum sepenuhnya kehilangan harapan pada pemain tersebut. Bahkan mereka percaya Koundé masih bisa kembali ke performa terbaiknya selama sisa musim ini. Joan Laporta beberkan alasan memilih Hansi Flick. Presiden Barcelona Joan Laporta menjelaskan alasan memutuskan untuk mendatangkan Hansi Flick sebagai pelatih. Ketika kami memutuskan untuk mendatangkan Flick, kami mendatangkan seseorang dengan metodologi yang sama tetapi disesuaikan dengan gaya Barca karena dia adalah murid Cruyff, kata Joan Laporta. Comeback, Kevin Dix bakal absen lagi bela Gladbach. Nasib naas menimpa Kevin Dix yang bakal absen membela Borussia Mönchengladbach di Bundesliga 2025-2026 usai comeback dari cedera. Dix bakal absen membela Borussia Mönchengladbach di Bundesliga karena akumulasi kartu kuning. Karena sudah mengkoleksi 5 kartu kuning, maka Dix dipastikan tak akan tampil saat Gladbach bertandang ke markas Eintracht Frankfurt. Petinggi Bayern pastikan Upamecano perpanjang kontrak. CEO Bayern Munich Jan Christian Dreesen memastikan bahwa bek andalan mereka asal Prancis Dayot Upamecano akan memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat. Saat ini Upamecano hanya memiliki kontrak bersama Bayern hingga musim panas 2026 mendatang. Menurut Christian Dreesen, Dayot Upamecano akan menandatangani 4 tahun perpanjangan kontrak atau hingga musim panas 2030 mendatang. Hancurkan Marseille, Enrique nilai PSG tampil hampir sempurna.
Luis Enrique yakin Paris Saint-Germain hampir sempurna saat mereka menghancurkan Marseille 5-0 di Le Classique untuk kembali ke puncak Ligue 1. Hampir sempurna, saya rasa kami memulai pertandingan dengan intens, agresif baik saat menguasai bola maupun tidak. Ini sangat signifikan, 5-0 itu belum pernah terjadi sebelumnya, katanya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!